Seorang pria muncul dengan aura aneh di tengah udara. Dia menyatakan, "Saya adalah Song Yun Xiang, prajurit terakhir dari ras manusia dengan jiwa Jenderal Bintang." Berbagai musuh muncul dari langit, mereka muncul dari lubang-lubang aneh yang menusuk langit, tetapi rakyat senang karena meskipun memiliki begitu banyak musuh, Jenderal dari jiwa bintang berada di sana. Dia berdiri sendirian melawan musuh-musuh. Selama beberapa dekade, saya sendirian melindungi ras manusia yang berada di dalam barikade ini. Epemeri 1390, pertempuran terakhir yang akan menentukan kelangsungan hidup ras manusia. Saya kalah dalam pertempuran ini, protagonis menyatakan sambil tangan membuka langit. Sebuah makhluk muncul dari kekosongan, memandang planet ini seperti hidangan lezat, untuk menghadapi puluhan ribu musuh kuat yang memancar dari retakan-retakan pagar dan pada akhirnya, aku memilih mati bersama mereka. Jadi pada akhirnya dia hanya melihat bayangan memanggilnya. Song Yun Xiang, Song Yun Xiang. Dengan tenang, protagonis membuka matanya seolah-olah itu adalah mimpi. Bagaimana aku bisa menjadi begitu mudah? Ini bukan seragam Akademi Jiwu. Song Yun Xiang melihat dirinya di cermin, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini kerajaan surga, kota Yanding di Nanzhou? Saya kembali 60 tahun ke masa lalu, menurut kenangan masa lalu. Tak lama kemudian, Akademi dihancurkan oleh gelombang makhluk aneh. Song Yun Xiang ingat bahwa dia kehilangan teman-temannya dalam pertempuran itu. Mereka dibantai, dengan tujuan melindungi sekolah. Semua orang dibantai, dan sebelum itu aku hanyalah sampah dengan urat jiwa yang tidak lengkap. Aku hanya bisa melihat mereka mati, dan tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi kali ini berbeda. Saya dilahirkan kembali dengan pengetahuan dan pengalaman yang terkumpul selama 60 tahun terakhir. Dia mulai mengingat masa lalu dan kata-kata yang dikatakan padanya. Song Yun Xiang, kamu lemah, lari bersama mereka. Song Yun Xiang, keluargaku, keluarga Song akan hidup bersama dan mati dengan kota Yongan. Jiwa Anda tidak lengkap, jadi Anda tidak bisa berpartisipasi dengan cara apapun. Anda bisa pergi, pergilah dari sini. Anda akan meninggalkan darah untuk keluarga Songku. Song Yun Xiang, kamu tidak memiliki kekuatan untuk melindungi siapapun. Tolong, hanya menyerah. Kamu adalah sampah dan akan selalu kalah dariku. Maaf, keluargaku tidak membiarkan aku menikah dengan seorang pria yang memiliki jiwa yang hancur. Kamu berutang 3 hal padaku, ingatlah itu di kehidupan selanjutnya. Semua itu adalah penyesalan yang dia ingin ubah kali ini. Seseorang menunjuk ke langit dan bertanya, siapa kamu? Dia mengatakan dengan tenang, saya adalah Song Yun Xiang. Saya adalah protagonis dari karya ini. Kemudian kami memotong adegan ke Epemeri 1390, Benua Utara, benteng pertahanan terakhir Teran, kota Xuanwu. Monster menyerang orang yang memohon hidup. Ini adalah spesies gourmet dari makhluk buas, monster besar dari celah yang bersikap agresif terhadap semua kehidupan yang cerdas. Struktur aneh dengan ruang terkompresi di kantong perutnya dapat menelan puluhan kali lipat ukurannya sendiri. Makhluk itu menutup mulutnya dan dengan mudah memangsa manusia. Monster-monster memburu manusia yang berlari demi hidup mereka dengan putus asa. Sementara monster berburu, makhluk terbang mengamati langit. Seorang anak jatuh ke tanah. Dia berteriak memanggil ibunya yang melihat ke belakang. Ibu kembali untuk mengambil anak laki-laki dan menjadi target dari makhluk raksasa. Makhluk itu tersenyum sambil bersiap-siap untuk menangkap mereka. Wanita itu panik memohon pertolongan. Dia menangis meminta diselamatkan. Monster itu menggenggam dengan kuat. Sebuah pedang emas terbang di langit, mencapai dan menusuk monster. Wanita itu terkejut. Makhluk-makhluk juga. Sesuatu yang secepat kilat menyerang berbagai monster. Kita dapat melihat pedang emas di tempat itu. Mereka kembali seperti anak panah ke tempat asalnya. Pria dalam baju besi robot mengatakan, pedang Dougaki, kembali sekarang. Semua orang memanggil pria itu sebagai Jenderal Jiwa Bintang. Manusia bahagia karena akan diselamatkan oleh Jenderal Bintang. Pria ini adalah Jenderal Jiwa Bintang, Guru Dong Yuan. Ini adalah protagonis kita. Dia menerima peringatan dari sistemnya yang mengatakan bahwa kekuatan spiritualnya hampir habis dan sistem memerintahkannya untuk melarikan diri dari pertempuran. Dia mengonsumsi sebuah pil dan mengatakan bahwa kekuatan spiritualnya rendah lagi. Dia adalah pejuang terakhir dari ras manusia yang mampu mengendalikan jiwa bintang. Dia makan dan mulai mengisap kekuatan spiritual. Selama bertahun-tahun, aku sendirian menjaga kelompok terakhir manusia yang berada di dalam pagar. Sebuah monster sedang menyiapkan serangan cahaya biru. Semua orang terkejut, karena itu berarti kematian pasti. Monster menggunakan serangannya yang bercahaya. Prota membela serangan dengan perisai. Namun lebih banyak monster menyerang dengan serangan cahaya. Ledakan listrik yang kuat meledakkan segalanya. Orang-orang bertanya bagaimana mereka masih hidup. Dan mereka mengerti bahwa protagonis membela diri dari serangan. Karena kelebihan kekuatan jiwa, protagonis terlalu terbebani dan sistemnya memberi peringatan bahwa gerakannya dinonaktifkan. Kutukan, aku harus membawa monster-monster ini ke suatu tempat di mana tidak ada orang. Huf, Jenderal Bintang Jiwa, Master Dong Iman. Prota membuat gerakan dan mengatakan, buka. Di atas tubuh protagonis, sinar terang yang kuat muncul. Semua orang bingung. Sistem Master Bintang, berikan saya Jenderal Jiwa Bintang Ganda. Jiwa Bintang membangun. Sesuatu mulai menutupi sekitar sang protagonis, dan kemudian kekuatan spiritual meliputi tubuhnya. Dia mulai mengambil bentuk, dan kemudian menjadi Jenderal Jiwa Bintang,
Cao Ren. Warnanya mulai berubah dan menjelaskan bahwa, bintang jiwa Jenderal Cao Ren, jenis bintang jiwa yang sangat cepat. Ini memberikan pengguna kemampuan untuk berubah menjadi bentuk phoenix dan terbang. Kemudian dia berubah menjadi burung phoenix bintang. Dia menggunakan teknik sayap cahaya yang membara membuat serangan terbang melawan musuh-musuh. Makhluk raksasa membuka mulutnya dan melepaskan sesuatu dari dalamnya. Sistem kemudian memberi peringatan kepada protagonis. Sistem memperingatkan, tuan rumah akan menjadi target serangan maut diam-diam pada pukul 20. Penguasa sistem bintang. Sebuah kekuatan misterius yang saya peroleh secara tidak sengaja puluhan tahun yang lalu, di reruntuhan peradaban kuno. Ia tidak hanya memberi saya kemampuan untuk menyalin jiwa-jiwa bintang dari orang-orang, tetapi juga membimbing saya dalam situasi krisis fatal. Dengan keterampilan master sistem bintang dan jiwa bintang yang disalin, saya berhasil lolos dari semua kali hampir mati. Dia merasa bahwa kali ini keadaannya jauh lebih buruk. Protagonis mulai bersinar ketika terjebak oleh tentakel. Cahaya membesar dan membesar lagi. Makhluk-makhluk itu bingung, tapi sang protagonis berubah bentuk dan memotong musuh-musuhnya dengan pedangnya. Sebuah cahaya biru muncul pada beberapa monster. Prota menghindari semua pukulan. Maka dia berpikir, meskipun jiwa bintang adalah salinan dari sistem master bintang, kita memiliki kekuatan yang sama dengan versi aslinya. Tetapi ketika saya lebih muda, jiwaku menjalani kehidupan yang panjang dan tidak lengkap, hanya bersembunyi dari bahaya. Sebagai hasilnya, sekarang saya tidak hanya terjebak pada tingkat dasar kultivasi yang suci, tetapi juga tidak bisa maju. Tetapi protagonis itu dipegang oleh beberapa tangan, dan kemudian dia terkena kilatan kekuatan biru. Tetapi dia melawan dari asap, menghadapi lebih banyak monster. Sistem memindai sinyal kehidupan manusia dan tidak menemukan kehidupan manusia di dekatnya. Maka dia berubah lagi menjadi mode skala terbalik. Jenderal bintang jiwa Ao Bing memanggil jenis jenderal binatang bintang, naga pembunuh tanpa ampun, yang memiliki kemampuan penghancuran yang mengerikan di area luas. Dia menyerang berbagai musuh dengan juga menyerang sebagian kota. Monster-monster berteriak dalam kematian yang pasti. Jiwa protagonis terbebani. Dia jatuh dari langit seperti meteor. Jatuh di tengah kota. Asap mulai menghilang. Dia menjadi jenderal jiwa bintang Lubulma. Dalam keadaan itu dia menjadi jiwa bintang tanpa kekuatan sejajar. Orang tua dari tubuh protagonis menderita karena kekurangan jiwa. Dia makan lebih banyak pil. Meskipun menderita, dia kembali aktif, meskipun tubuhnya sekarat. Saat saya mendapatkan sistem master bintang, saya juga mendapatkan informasi tentang peradaban kuno yang telah dikalahkan. Manusia yang menguasai planet ini telah menciptakan peradaban teknologi yang sangat maju. Mereka meluncurkan ratusan satelit, membangun jaringan matriks bintang yang luas. Jaringan bintang menyediakan energi tak terbatas bagi para leluhur. Mereka menemukan konversi energi material dan teknologi pencetakan ruang melalui jaringan bintang. Mulai dari sana, menggerakkan gunung dan mengklaim lautan dilakukan hanya dengan satu jentikan jari. Tetapi orang-orang kuno tidak puas dengan itu. Ekspansi berlebihan dan keserakahan membuat mereka mencoba untuk menjinakkan waktu dan ruang. Akhirnya, mereka membawa bencana yang menghancurkan seluruh planet. Selama puluhan ribu tahun, peradaban kuno dilupakan oleh dunia. Laut ditiup angin, mengisolasi planet ini menjadi 5 benua. Saya berasal dari benua timur, di kerajaan Tindu. Berbeda dengan penduduk benua utara yang bersembunyi di balik benteng pertahanan mereka. Jenderal bintang jiwa dari benua timur dapat mengarahkan jiwa bintang untuk bertarung melawan binatang buas dengan kekuatan spiritual. Tetapi manusia di benua timur telah terlibat dalam perang saudara selama bertahun-tahun. Dengan kelelahan perang, semua negara akhirnya dilenyapkan oleh gelombang binatang buas. Kerajaan Dutian telah dihancurkan. Benua timur telah hancur. Tetapi entah bagaimana saya berhasil lolos. Setelah puluhan tahun diasingkan, saya selamat berkali-kali. Tetapi dengan retakan yang semakin melebar, binatang buas telah menjadi semakin kuat dan muncul dalam jumlah yang lebih besar. Mencapai tenggorokanku sendiri, aku telah mencapai titik tanpa kembali. Saat protagonis menceritakan, dia sekali lagi berubah bentuk masuk ke dalam bentuk Longki. Dia sedang menderita karena kekurangan energi spiritual yang berlebihan. Dia mencari lebih banyak pil pembaharuan jiwa, tapi sudah memakannya semua. Namun musuh tidak berhenti dalam serangan, mempersiapkan serangan energi masif. Dia menyerang. Protagonis menggerakkan senjatanya, melemparkannya dengan cara berputar. Pukulan bertabrakan menyebabkan ledakan. Sejenis rantai tajam muncul dari langit, mengenai Prota tepat di tengah. Dia merasakannya. Dia ditembus oleh berbagai monster. Dia berbicara dengan keras, solusi bintang. Jadi sekarang adalah pembangunan jiwa bintang, Tuan Tobuchi. Dia memanggil berbagai pedang pejuang yang menyerang musuh-musuh, dan tampaknya berhasil menghancurkan semua. Lelah sang protagonis berlutut di lantai. Protagonis yang lelah mulai mendengar sistem berkata, fluktuasi ruang dalam skala super terdeteksi. Sejumlah besar musuh mendekat. Tolong tinggalkan area pertempuran sebelum hitungan berakhir. Jika tidak, Anda benar-benar akan mati. Dimulai hitungan mundur yang membuat protagonis terkejut. Seluruh tempat mulai terasa tidak stabil dan retakan muncul di langit. Tangan muncul merobek celah-celah ini. Makhluk raksasa dari kekosongan muncul. Begitu banyak makhluk yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dan hitungan mencapai 0. Di dalam kegelapan,
Banyak makhluk siap untuk memangsa dunia. Manusia yang selamat berlari menuju sebuah kapal. Banyak orang masuk dan berbagai kapal mulai berlabuh. Seorang anak laki-laki bertanya-tanya apakah Jenderal Bintang akan memenangkan pertarungan melawan begitu banyak makhluk. Sistem menyatakan bahwa protagonis kehilangan momen terbaik untuk melarikan diri dari kematian pasti. Dia bingung karena bahkan sistem pun tidak menemukan solusi untuk melarikan diri. Sistem menyadari bahwa kapal sedang menarik perhatian musuh. Sistem menyarankan pengguna untuk membawa musuh ke kapal, keluar dari area pertempuran saat musuh menyerang kapal. Artinya sistem ingin protagonis membunuh warga untuk bertahan hidup. Protagonis terkejut dengan solusi. Dia memikirkan kondisi ini dengan serius. Dia mengerti bahwa itu adalah satu-satunya solusi yang mungkin. Kemudian sang protagonis menyatakan, "Maaf, guru jiwa kabut, aku, sang pria, memiliki hal-hal yang harus dan tidak boleh aku lakukan. Selain itu, aku lelah berjuang sendirian selama bertahun-tahun. Selama percikan kemanusiaan terus bersinar, akhirnya ia akan bangkit kembali. Dan karena saya tidak bisa melarikan diri, maka saya akan melakukan satu hal terakhir untuk mereka." Dalam gerak terakhirnya, dia menyesali pengorbanan semua orang. Dia mulai menggunakan energi vitalnya untuk mendapatkan kekuatan spiritual. Dengan itu sistem memberi peringatan bahwa kematiannya sudah dekat. Beberapa tembakan ditembakkan ke berbagai musuh pada saat yang bersamaan. Semua tembakan tepat, muncul gelombang api dan ledakan. Sebuah kawah besar dapat terlihat dari jauh oleh besarnya kekuatannya. Ini adalah pukulan terakhir protagonis. Seseorang mulai memanggil Song Yun, dan kemudian dia bangun di kamarnya. "Di mana saya? Apa yang sedang terjadi? Saya ingat mati oleh musuh. Mengapa saya tidak mati sekarang?" Dia terkejut saat melihat ke depan. Mengalami kejutan besar, dia melihat dirinya di cermin dan menyadari bahwa dia mengenakan seragam. Dia menyadari bahwa dia tidak lagi tua, dan sekarang berada di tubuhnya ketika dia lebih muda. Dia mengerti bahwa ini adalah tahun 3330 efemeris. Bukan, Kerajaan Tiandou dari benua timur, Institut Bela Diri Nanzi. Aku kembali 60 tahun ke masa lalu, kota Yuanding, sebuah kota kelas menengah di wilayah perbatasan selatan Kerajaan Tiandou. Saya mendengar bahwa 400 tahun yang lalu, Direktur pertama Institut Bela Diri Nanju mendirikannya. Institut Bela Diri Nanju, yang pertama dari 3 institut terbesar di Tiandou. Di arena institut terjadi pertarungan. Siswa kelas 7 melawan siswa kelas 10. Arena menjadi gila dengan para siswa mendorong pertarungan. Seorang pria menyaksikan pertarungan dengan antusias sambil berkata, "Wow, sebuah keterampilan Wei Yuan, Jenderal Jiwa Nebula, dasar hijau, mesin yang didedikasikan untuk para siswa Institut Bela Diri. Ini pertama kalinya saya melihatnya dengan jelas." Dia menonton pertarungan dengan antusias. Itu adalah Luyan, berusia 18 tahun, seorang pemuda master dari desa Lu. Keduanya terus intens dalam pertarungan. Mesin pedang merah mundur, yang biru maju. Merah mulai menembak. Semua orang mengatakan bahwa itu adalah pukulan kotor bagi saya. Itu terlihat seperti hal yang dasar. Jika Anda memiliki pistol, tembak. Pedang biru melompat untuk menghindari tembakan. Dia maju melalui udara. "Di sana, pose itu, dan kemampuanmu, aliran angin tajam, kelas kita 7. Saya rasa pria ini berada di zona teman." Biru menyerang dengan teknik kodok terbang aliran angin tajam. Luyan berkata, "Tidak." Merah menghitung untuk menipu hijau yang menggunakan kemampuannya. Hijau hampir kalah. Figuran mengeluh, berkata, "Apa? Siapa orang itu? Apa yang dia katakan?" Dia bahkan tidak mengenakan seragam lembaga bela diri. Dia terlihat sangat mencurigakan. Mulai berpikir bahwa dia adalah seorang mata-mata. Ledakan terjadi di Koloseum. Orang-orang tidak melihat apa yang terjadi karena mereka fokus pada Luyan. Pedang merah mengancam biru. Semua menyalahkan Luyan karena mereka tidak melihat pertarungan. Tapi dia bukan orang bodoh dan langsung pergi. Berlari dia berkata, "Untunglah saya keluar dari sana dengan cepat. Jika saya tinggal di sana pasti saya akan menjadi target mereka. Tapi di mana saya sekarang? Mengapa semuanya di sekitar saya adalah jalan buntu? Belok kiri, kanan, lalu kiri lagi. Apa yang dikatakan penjaga tua itu? Saya tidak menemukan pintu merah besar yang dia sebutkan." Dia selalu tersesat dan akhirnya berada di jalan buntu. Dia lelah karena sering tersesat. Akhirnya, aku akan melompati dia, meskipun dia cukup tinggi. Jika aku menggunakan jiwa nebula untuk memperkuat tubuhku agar bisa melompat, seharusnya tidak ada masalah. Dia melompat super tinggi. Dia melompat ke sisi lain. Melihat ke depan, dia menyadari beberapa gadis sedang melakukan sesuatu. Hian, berusia 18 tahun, Master Roh Nebula di tahap emas, pemimpin kelas 10 di Institut Bela Diri. Dia merasa sedang diamati oleh seseorang. Pria itu mulai berdarah dari hidung. Para tambang menyadari pria itu. Mereka mengejarnya sambil memanggilnya sebagai seorang bejat. Dia mengatakan itu hanya kesalahan. Dia tiba di jalan buntu lagi. "Hah? Mari kita lihat kemana kau akan lari sekarang, kau sialan." Jangan buang-buang kata-kata padanya, saudari-saudari. Pukul pervert ini sampai mati, lalu ikat dan kirim ke kepala sekolah. Pria itu meminta maaf atas hidupnya. Dia mulai berteriak meminta mereka berhenti. Kami memotong adegan ke lantai teratas gedung administrasi, kantor direktur. Seseorang bertanya apakah itu Luyan. "Halo, nama saya Luyan.
Saya berasal dari desa Lu di perbatasan Nanseli. Saya adalah calon baru yang lulus ujian masuk khusus, dan tentang itu, saya tidak bermaksud untuk mengintip. Itu adalah kesalahpahaman. Gadis itu tidak terlihat terlalu peduli. Xiao Yu, sekretaris direktur, berkata, Luyan, berusia 18 tahun, Master Elemental Soul Nebula, lolos di kelas kedua dalam hasil tes, akan belajar di sekolah persiapan Master Soul Nebula dengan skor 92 dalam seni sastra dan 97 dalam seni bela diri melalui tes masuk khusus dari Institut Bela Diri. Ayahnya adalah seorang veteran di tentara Tianou, mencapai tahap emas, menjadi seorang kapten, dan berhasil mencapai tingkat ketiga. Gu Shijing, Direktur Institut Bela Diri Manzu berkata, kualifikasi untuk kelas kedua, sepertinya dia adalah kandidat yang bagus. Jika tidak ada yang salah, dia seharusnya bisa melewati dominasi bawaan sebelum usia 20 tahun. Gu Shijing meminta Xiao Yu untuk menyiapkan penerimaan Luyan. Dia berpikir untuk meninggalkannya di kelas 10. Dia tampak menerima segala sesuatu. Direktur meminta untuk melepaskan pria itu. Gadis memanggil Luyan sebagai bejat. Dia menjadi gugup. Kemudian kepala sekolah berkata, Luyan, kamu akan bergabung dengan kelas 10. Oh ya, Hian, sebagai ketua kelas, kamu harus menunjukkan sekolah kepadanya agar dia terbiasa. Dan kemudian menunjukkan kelas kepadanya. Ngomong-ngomong, pergilah ke gudang untuk mengambil seragam terlebih dahulu. Tanpa pilihan, gadis itu menerima dengan hormat. Mereka menyiapkan informasi untuk Luyan. Sehelai daun menjadi jenis kartu yang aneh. Jadi dia memiliki informasi pribadi di kartu ini. Dengan marah, gadis itu meminta Luyan mengikutinya. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada direktur. Luyan melakukan hal yang sama. Xiao Yu menyadari sesuatu. Dia mengambil sebuah surat dan berkata, ada laporan tentang seorang siswa yang hilang. Dilaporkan oleh asisten instruktur, siswa nomor 16 dari kelas 10, Song Yunxiang absen dari sekolah selama 3 hari dan belum ditemukan. Instruktur Cheng bertanya apakah perlu melaporkan siswa yang hilang ke Departemen Keamanan Publik. Saya kenal dengan Song Yunxiang, dia adalah orang yang memiliki jiwa yang tidak sempurna dan keluarganya. Keluarga Song dari kota Yong'an, menggunakan hubungan mereka untuk membiarkannya masuk. Xiao Yu menjawab, menurut mahasiswa terakhir yang melihat Song Yunxiang, dia bertanya kepadanya di asrama. Hari ini tanggal 9 April, dan kemudian, Song Yunxiang berkata, masih ada 3 hari lagi. Begitu kurang lebih, dan kemudian dia menghilang. Dia mengeluh bahwa wakil kepala sekolah sedang merokok. Sepertinya wakil direktur tidak peduli padanya. Kasihan dia merokok lebih banyak menunjukkan siapa yang berkuasa. Tapi sang direktur mengatakan bahwa dia hanya bercanda dan akan melihat situasi anak laki-laki itu lebih baik. Gadis itu menunjukkan seluruh kamar tidur kepada protagonis, meskipun tidak dengan sukarela tentunya. Mereka akan mengambil seragam karena kepala sekolah tidak suka jika siswa berjalan tanpa seragam. Dia menyuruh pria itu segera berjalan, karena dia berdiri dia memandangi sekolah. Dia menyadari bahwa dia bingung melihat sesuatu. Dia melihat patung. Patung seorang pahlawan 400 tahun. Dia dikenal sebagai Jenderal Jiwa Kabut Zhou Qi. Menurut legenda di benua timur, ribuan tahun yang lalu, makhluk jahat muncul di dunia. Mereka membunuh orang-orang dengan dingin, memakan segala sesuatu yang terlihat cerdas dan beradab. Manusia tidak mampu melawan, hampir punah. Pada saat yang paling putus asa, para tuan surga turun ke bumi. Para tuan membuat tulang dari bintang-bintang, dan kerap pelindung dari jiwa-jiwa. Mereka menciptakan tampilan luar biasa yang mereka sebut sebagai Jenderal Nebula Jiwa. Sebuah pertemuan kuat kekuatan ilahi untuk menghancurkan binatang jahat. Jiwa Jade adalah kekuatan yang ditinggalkan oleh Jenderal Jiwa Nebula kepada para penguasa. Dia memilih orang-orang dengan takdir pahlawan untuk memberikan kepada mereka kekuatan Jenderal Jiwa Nebula. Para penguasa juga mengajarkan kepada orang-orang metode rahasia kultivasi jiwa. Orang-orang yang berkualifikasi untuk mengolah metode rahasia disebut sebagai Master Jiwa Nebula. Dengan mendapatkan kekuatan dari Master Jiwa Nebula dan Jenderal Jiwa Nebula, orang-orang secara bertahap menjadi lebih kuat. Ribuan tahun yang lalu, seorang bijak dari umat manusia mensimulasikan metode magis para tuan. Dan kemudian menciptakan tak terhitung Jenderal Jiwa Nebula. Sejak itu, banyak Master Jiwa Nebula mulai menjadi pahlawan. Mereka membuka benua baru di wilayah yang telah dikuasai oleh binatang jahat. Direktur pertama adalah pahlawan yang dipilih oleh Jenderal Jiwa Kabut Zhuo Cl. Pada hari itu, dia mengendalikan Zhuo Qi untuk menangkap Nanju untuk kerajaan Tiandou, dan kemudian mendirikan Institut Bela Diri Nanju 400 tahun yang lalu. Jenderal Jiwa Kabutnya juga berubah menjadi sebuah giok spiritual yang tersegel di dalam patung ini untuk melindungi Institut Bela Diri dan menunggu pahlawan berikutnya. Protagonis kemudian berkata, "Wah, senior, tiba-tiba saya merasakan semacam kekuatan berdesir di dalam diri saya ketika mendengar Anda mengatakan itu." Dia menyuruhnya untuk berhenti bersikap ramah padanya, hanya karena dia melihatnya telanjang. "Saya sudah memutuskan, saya, Luyan, bersumpah akan menjadi pahlawan seperti direktur pertama. 8 jenderal tendu dan tujuan saya akan menjadi Master Nebula Soul yang terkuat." Dia membayangkan betapa hebatnya menjadi pahlawan seperti itu. Patung itu terlihat bergerak. Gila, protagonis bingung dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Gadis itu menyadari kekuatan resonansi. Dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi.
Terlihat bahwa dia bingung. Protagonis bertanya-tanya apa cahaya itu. Dia bertanya-tanya apakah si bodoh protagonis ini adalah pembawa Zuochi berikutnya. Karena dia meresapinya untuknya, dia masih terdiam dengan hal itu. Dia terlihat tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sementara dia terkejut, karena tidak mungkin seorang idiot seperti si protagonis telah menghubungi Jenderal Bintang, dia hanyalah seorang bejat. Tidak mungkin. Dia tidak tahu apa-apa tentang orang gila. Prota memasukkan jari ke dalam mulutnya sambil berpikir seharusnya meneteskan sedikit air liur ke Jenderal Bintang untuk mengaktifkannya. Wah, tiba-tiba begitu saja. Dia terkena pukulan di kepala untuk menjadi cerdas. Gadis itu berbicara, jangan pernah lagi sentuh patung Jenderal Bintang Zuochi itu. Dia menyuruhnya untuk mengabaikan segala hal yang dilihatnya dan terus mengikutinya. Tentu saja dia mengatakan hal itu sambil menariknya dengan paksa. Seorang pria misterius memperhatikan segalanya dan bersiap-siap sambil berkata, konyol. Orang-orang di benua timur 16 tahun yang lalu masih percaya pada legenda para tuan yang turun. Semuanya sudah siap, kali ini saya pasti tidak akan membiarkan pengorbanan mereka sia-sia di sini. Sementara itu, pertandingan latihan berlangsung di sekolah. Selalu ada tim biru dan tim merah. Tim biru menang dengan tendangan fatal. Figuran menjadi gila. Jadi Cheng Yi yang merupakan asisten dari instruktur kelas 10, Master Elemental Soul Nebula mengatakan, instruktur atau murid yang mengendalikan tim hijau tampak sangat baik. Apakah Anda ingin memberikan poin ekstra untuknya? Gadis di sebelahnya adalah OUBI, instruktur kelas 10, Master Nebula Soul tingkat menengah. Dia berkata, poin tambahan, jika bertarung dengan cara kasar seperti itu, pasti akan mati di medan perang. Maka Hana muncul melaporkan kepada mereka bahwa dia bersama murid baru. OUBI bertanya apakah itu adalah orang yang lulus ujian khusus. Gugup dia berkata, ya, guru yang terhormat, nama saya Luyan, berusia 18 tahun, berasal dari keluarga Lu di perbatasan Nanyou, tingkat Master Elemen Dasar. Saya. Dia menyuruhnya untuk berhenti berbicara. Dia tegang. OUBI mengatakan bahwa dia tidak ingin tahu tentang omong kosong dan memanggil Hayan. Dia kemudian ingin melihat protagonis bertarung dengan Hayan. Dia bingung, sudah Hayan menyukainya. Dia terlihat menyeramkan, gila. Semua orang bersemangat dengan pertarungan itu. Mereka bilang sang protagonis akan kalah agar berhenti menjadi bodoh. Jadi, Luyan, apakah kamu berhasil menguasai kendali roh kabut umum? Luyan menjawab, HMPH, tidak apa-apa. Saya belajar ketika saya masih menjadi mawar nebula persiapan. Ayah saya dari militer dan mengajari saya banyak hal. Tapi saya belum menerima mawar nebula umum. Cheng Yi kemudian memberikan kepada protagonis, memberikan sebuah talisman, tenang, dan berkata, ini adalah talisman spiritual dari kemampuan Wei Lian. Seorang murid tidak datang hari ini, Anda bisa menggunakan mesin nomor 16 miliknya. Masukkan kekuatan spiritual Anda ke dalam talisman ini. Sesuai petunjuk, Anda akan menciptakan roh kabut umum. Protagonis yang kagum mulai berteriak, inilah talisman spiritual kemampuan Wenwan yang dapat menciptakan roh kabut umum. Diciptakan oleh Institut Bela Diri. Bentuk ini, contoh ini, perasaan ini, talisman spiritual roh kabut umum yang dibuat oleh Institut Bela Diri memang tidak biasa, jauh lebih canggih daripada giok ayahku. Cheng Yi merasa bahwa protagonis itu aneh. Maka Hayan mulai berbicara, konstruksi spiritual kabut. Pada saat itu energi mulai berkumpul di sekitarnya. Prota melakukan hal yang sama. Mungkin kita bisa melihat molekul energi bergabung. Mesin tempur muncul. Hayan mengatakan bahwa dia akan memukul sang protagonis begitu keras sehingga dia akan melupakan tubuhnya yang pernah dilihatnya sebelumnya. Penonton menjadi gila, menyuruh protagonis untuk pergi dan mengatakan kepada Hayan untuk segera menyelesaikan semuanya agar mereka bisa pergi makan malam. Hayan bergerak cepat di udara. Dia menyerang dan protagonis menghindar dengan sedikit. Dia terus menyerang sambil memerintahkan protagonis untuk berhenti melarikan diri. Dia terus menyerang dan sang protagonis terus menghindar. Cheng Yi membutuhkan kacamata dengan segera. Dan dia berkomentar bahwa sang protagonis hanya tahu melarikan diri. Sementara itu, protagonis terus menghindari pukulan. Jangan meremehkannya. Langkah-langkahnya terlihat kacau, tetapi dia selalu menghindari serangan Hayan dengan keahlian. Cheng Yi bingung dengan komentar tersebut. Protagonis terus membela diri. Protagonis kemudian berpikir, HMPH, kekuatan mesin dari veteran Lim sangat kuat, sulit untuk bertarung dengan Master Roh Kabut Lim, yang lebih tua dariku di dua kerajaan. Seorang figuran mendukung protagonis dengan berkata, pemula, beraksi. Tapi figuran lain menjelaskan, kamu bercanda, si pemula ini hanya berada di tingkat dasar, tapi Hayan berada di tingkat yang sangat tinggi. Bagaimana mungkin? Anda benar, mereka adalah dua kerajaan yang berbeda. Kekuatan dan intensitas mesin harus memiliki setidaknya 4 bagian jarak. Dia akan menerima pukulan dari belakang. Dia merasa akan kalah karena sulit untuk masuk ke dalam ritme. Protagonis berhasil menjaga jarak dan mengatakan bahwa serangan seperti itu tidak membuat gatal sama sekali. Dia menjadi marah. Dia menyiapkan pukulan fatal. Figuran mengatakan bahwa saatnya serangan khusus akhirnya tiba. Mereka mengatakan bahwa jarang melihat Han Yan menggunakan itu. Semua orang menatap pertempuran. Dia mempersiapkan serangan kuat terhadap protagonis. Dia akan menyerang dengan 2 pedang sekaligus. Semua orang menganggapnya patetis melawan Han An. Tetapi berbeda dari semua orang, Cheng Yi dan OUBI menyadari bahwa yang menang adalah protagonis. Semua orang mengatakan bahwa protagonis kalah karena dia terjatuh.
tetapi dia memerintahkan semua orang untuk melihat lebih baik. Mesin merah telah rusak parah, tetapi pedangnya sudah terarah ke titik paling lemah dari mesin biru. Berdasarkan aturan, Luyan menang. Cocotinha terkejut, protagonis tersenyum, karena dia menang dengan kejantanan. Semua orang bingung karena protagonisnya mengalahkan seseorang 2 realm di atasnya. OUBI menyukainya. Semua orang memberi selamat kepada protagonis dan bertanya tentang metode pertarungannya. Jadi dia mulai menjelaskan, "Nah, pertempuran ini luar biasa. Serangan dari seorang veteran begitu sulit, saya tidak akan memiliki kesempatan jika saya benar-benar melawannya. Tidak hanya ketepatan mesinnya lebih baik dari milik saya, tetapi kekuatannya, baju besi, dan kecepatannya juga lebih unggul dari milik saya. Tetapi ketika saya memperhatikan gerakannya, saya menyadari bahwa dia jarang menggunakan kekuatan spiritual untuk meningkatkan kecepatan. Saya segera berasumsi bahwa mungkin kekuatan spiritualnya tidak cukup, atau kebiasaan bertarungnya lebih defensif saat itu." OUBI mendengarkan dengan seksama bahwa protagonis tetap tenang sepanjang waktu meskipun bertarung dengan seseorang yang lebih kuat. Dia berpikir bahwa dia benar-benar seseorang yang menarik. Protagonis terus berbicara bahwa selain buruk dalam kekuatan spiritual, dia juga sangat mudah marah. Dia menjadi gugup sementara itu. Dia menjadi gugup dan meledak. Mengatakan bahwa protagonis hanya beruntung dan memanggilnya sebagai ketua kelas. Protagonis panik karena sekarang harus membayar mesin yang rusak. Dia menjawab, "Apakah kau bodoh?" Roh kabut umum dipanggil oleh seorang pemimpin roh kabut. Tidak mungkin untuk dipecahkan. Jangan ajukan pertanyaan bodoh seperti ini padaku. Mesin nomor 16, bukankah itu milik Song? Instruktur menjawab, "Ya, itu dari si pemuda guru 3 menit Song Yunxiang. Pria itu sudah hilang selama 3 hari. Jika dia tidak ditemukan, saya akan melaporkannya sebagai orang yang hilang." Protagonis bertanya mengapa orang itu dipanggil 3 menit. Semua mulai tertawa. Semua menjelaskan bahwa 3 menit adalah seorang pria sampah yang hanya bisa memanggil Nebula selama 3 menit. Dia adalah seorang pria sampah yang masuk sekolah dengan koneksi. OUBI menyuruh semua orang diam dan pergi ke restoran. Kami memotong adegan untuk malam. Sebuah kristal aneh muncul dalam kegelapan. Cocotinha bertanya-tanya mengapa begitu gelap. Langit mulai menggelegar. Berbagai makhluk muncul dari celah kegelapan. Alarm berbunyi di seluruh kota. Semua orang bingung. Semua orang menyadari retakan di langit. Monster muncul dari langit. Monster buas jatuh dari langit. "Cepat, kita harus lari." Monster menyerang tanpa belas kasihan. Orang-orang putus asa berteriak, "Lari, cepat, mereka mendekat, biarkan yang terluka mati." Sebuah monster membuka mulutnya siap untuk menyerang dengan pukulan energi. "Arg, tidak mungkin. Tidak!" teriak pria itu sambil tubuhnya menghilang oleh dampak energi. Bahkan bangunan di sekitarnya hancur oleh dampaknya. Kekuatan energi terus berlanjut hingga mencapai sekolah. OUBI berteriak, "Instruktur Cheng, cepat!" "Iya, Nyonya, ini adalah mesin tempur dari Instruktur Wei Yuan. Dia dengan cepat melindungi semua orang dari sinar energi. Tapi para siswa masih harus melindungi diri dari puing-puing." Arg, dampak dari pukulan memengaruhi semua orang di sekitarnya. Hampir tidak ada siswa yang meninggal. Sistem mesin memberi peringatan. Peringatan, peringatan, mesin dengan 80% daya tahan, kekuatan jiwa 22%. Dia bingung, jadi kami berhasil melihat makhluk-makhluk jahat, seperti pemakan rakus. Mereka ingin memakan segalanya. Instruktur OUBI mencoba menghitung. Dia bahkan sampai pada hitungan 10 makhluk. Instruktur menyuruh semua orang melarikan diri sementara dia menahan para monster. Para siswa meminta untuk bertarung juga. Dia berlari menuju pertempuran, memerintahkan semua orang untuk melarikan diri. Instruktur hampir akan dimakan. Sebuah kilat ungu muncul. Instruktur OUBI muncul memberikan pukulan keras pada makhluk itu. Para murid-murid tercengang dengan begitu banyak kekuatan. Makhluk itu melihat ke samping dan bersiap untuk menyerang. Instruktur membela diri dengan membunuh makhluk itu. Tetapi mereka berbicara bahwa mereka adalah makhluk terlalu banyak untuk hanya mereka berdua. Instruktur OUBI berkata, "Diam, kita harus menahan makhluk-makhluk ini sampai bantuan datang." Kedua siswa terkejut. Dia memerintahkan semua orang untuk mundur, karena hanya akan mengganggu jika mereka tetap berada di sana. Protagonis terkejut, dia melihat ke atas bertanya-tanya apa itu. OUBI memperhatikan sebuah tanda datang dari ruang komando. Seorang wanita dengan rambut merah muda berkata, "Panggilan ruang komando untuk mesin kelas 10 OUBI. Bala bantuan sedang datang. Kita perlu membentuk satu regu, dipimpin oleh OUBI sebagai kapten. Perintahnya adalah untuk mempertahankan area dan jangan biarkan binatang buas melarikan diri." Sebuah mesin lain muncul membantu OUBI. Mesin lain muncul. Mereka adalah Dewan Mahasiswa. OUBI mengatakan bahwa sekarang semua orang harus patuh pada perintahnya. Mereka melakukan formasi sayap harimau untuk melawan pasukan monster. Seorang wanita yang memperhatikan segalanya di layar televisi raksasa berkata, "Pembentukan sayap harimau. Jenderal utama yang berada di tengah bertanggung jawab untuk menarik musuh untuk ditembus dan menyerang. Ini sama menguntungkannya seperti cocok untuk pertahanan terakhir dalam pertempuran. Nama Opie layak. Ini adalah nama 5 rubah putih dari medan pertempuran utara." Seorang wanita yang bekerja di bagian administrasi atau sesuatu seperti itu berkata, "Pukul 8 tepat,
Tim OPIE berhasil mendirikan garis pertahanan. Bantuan untuk semua tim telah tiba. Tolong minta memberikan instruksi selanjutnya. Pengepungan makhluk jahat di celah telah diblokir. Di sini kita melihat layar strategis tentang apa yang harus dilakukan. Jelas bahwa saya tidak mengerti apa-apa. Wakil Direktur kemudian menyatakan, perhatian kepada semua mesin yang berada di selatan akademi. Pertahankan posisi kalian. Tahan binatang-binatang di dalam lingkaran. Bertahanlah sampai gelombang binatang berakhir. Semua tetap tegar. Pertempuran melawan monster sangat sengit. Monster balas dendam dan menyerang beberapa sekaligus. Salah satu sekutu terlempar jauh. Disitulah binatang-binatang buas muncul. Sementara mereka berlari, mereka menyadari bahwa makhluk-makhluk tersebut menjadi lebih cepat lagi. Gadis itu kemudian berkata, Luyan, dengarkan aku akan menahan binatang ini. Lari ke arah pintu masuk bawah tanah ke-9. Dia putus asa mengatakan tidak tahu di mana tempat itu berada. Dia mengatakan bahwa dia berdiri di belakang patung Zuichi. Disitulah dia memanggil jiwa bintang. Dia mulai bertarung melawan makhluk raksasa. Anak itu terus berlari dengan takut. Pemimpin skuad mulai kalah dalam pertarungan, tapi memerintahkan dia untuk terus berlari. Dia menjadi pemikir dan berhenti berlari. Tangan gemetar, dia berlari dan berteriak. Dia berpikir, mengapa saya hanya bisa melarikan diri? Mengapa saya begitu tidak berguna? Mengapa satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah melarikan diri? Mengapa saya hanya bisa menyaksikan orang lain mati untuk menyelamatkan saya? Jika saya hanya memiliki kekuatan. Jika saya memiliki kekuatan bintang jiwa. Ngomong-ngomong, patung di sebelah kiri. Dia kemudian ingat bahwa patung itu merespon dengannya. Dia berpikir bahwa mungkin patung itu bisa membantu. Dia berlari sambil berpikir bahwa jika dia dipilih, mungkin dia bisa membantu semua orang. Dia memohon agar semua tetap hidup. Dia sampai di depan patung. Dia tersenyum. Berlari menuju patung. Dia berkata, "Oh, Tuhan generasi pertama, tolong pinjamkan kekuatanmu padaku." "Oh, jiwa bintang Jenderal Zuochime, pilihlah aku." Dia bingung. Ada seseorang di atas patung. Patung di sebelah kiri telah hancur dan dia bertanya-tanya siapa yang ada di sana. Dia melihat seseorang memegang jiwa bintang Zuochi. "Hei, siapa kamu? Bro, gila apa?" Anak laki-laki berkata, "Song Yunlai, aku benar-benar protagonis dan aku kembali. Orang kita? Aku yakin orang lain itu protagonis. Maaf, jadi mari kita menuju ke saat sang protagonis sejati bangun." Dia telah berlatih sejak dia kembali. Dia pecah dan dengan itu kamar itu menjadi bersinar. Dengan tubuh penuh asap dia mengatakan bahwa akhirnya dia berhasil. Dari tahap hampir kuning ke puncak tahap kuning. Oh, dalam hanya 3 hari, menembus 4 domain kecil sekaligus. Bagi tubuh yang masih memiliki pembuluh darah jiwa yang cacat, hingga itu dapat diterima. Protagonis ingat ketika dia bertempur melawan puluhan ribu musuh dan memilih meledak untuk membawa semua orang dan melihat teman-temannya di kehidupan lain. 60 tahun yang lalu, aku, karena jiwa yang cacat bagi keluarga, aku hanyalah sampah. Pria tua itu, dengan niat melindungiku, menempatkanku di Akademi Seni Bela Diri Mekanik Benua Selatan. Pada saat itu, aku tidak mengerti niatnya. Dia melihat dirinya di cermin, mengingat dirinya yang dulu. Dia malu-malu saat mengingat kehidupan menyedihkan di masa lalu. Dia memanggil sistem bintang utamanya, dan menjelaskan, kemudian, Akademi Seni Bela Diri dihancurkan oleh serangan binatang, seluruh keluarga Song lenyap, keruntuhan kerajaan Tianoli. Saya dipandu oleh sistem bintang utama ini, dan lolos dari kematian beberapa kali. Tidak hanya memberi saya beberapa kemampuan luar biasa, tetapi juga membuat saya mampu menyalin jiwa bintang dari orang lain dan membuatnya milik saya. Saya tidak mengharapkan kembali dengan ini. Sistem menjelaskan tingkat Anda saat ini dan protagonis berpikir. Meskipun saya tidak tahu mengapa sistem ini dibawa bersama dengan jiwaku. Jiwa bintang yang saya salin sebelumnya, dan berbagai hal yang disimpan dalam sistem ruang telah hilang. Semuanya akan dimulai lagi. Saya dilahirkan kembali pada hari ke-9 bulan ke-4, 11 April ini. Malam ini, Sekolah Seni Bela Diri Mekanik akan dihancurkan oleh gelombang binatang buas. 3 hari yang lalu, dengan sedikit kepercayaan pada apa yang saya pelajari di kehidupan saya sebelumnya di benua selatan, saya dengan cepat melampaui tahap hampir kuning ke puncak tahap kuning. Saya dengan cepat melompat dari tahap hampir kuning ke puncak tahap kuning. Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya tidak memiliki pil pemuda untuk memperbaiki urat jiwa saya sampai mencapai usia 50 tahun. Meskipun saya hampir tidak memperbaiki urat jiwa saya, tetapi ini masih meninggalkan risiko jangka panjang. Tidak hanya saya terjebak dalam klasifikasi suci dan tidak bisa melangkah lebih jauh, jiwa bintang yang disalin hanya dapat menggunakan kurang dari 20% kekuatan tempur asli. Saya masih perlu mengandalkan pil jiwa terus-menerus untuk mengisi ulang kekuatan jiwa saya. Kemudian protagonis berkata dengan keyakinan, sekarang, selama saya bisa membuat lebih banyak pil permajaan, saya akan bisa memperbaiki sepenuhnya pembuluh darah yang pecah di jiwaku tanpa meninggalkan masalah apapun di tubuh saya. Maka di distrik itu, protagonis berjalan di jalan-jalan. Dia pergi membeli beberapa barang untuk alkimianya. Tapi barang yang diminta masih dalam proses persiapan dan dia harus menunggu. 60 tahun yang lalu, tidak hanya alkemis yang langka di tanah-tanah timur, seni alkimia pun sangat tertinggal. Di benua selatan, akar naga surgawi sulit ditemukan, tapi aku bisa dengan mudah membelinya di sini. Selama aku bisa membuat pil pemuda, aku akan bisa memperbaiki urat jiwaku. Meskipun aku tidak bisa menggandakan jiwa-jiwa bintang,
Jumlah formula Wei Yan cukup untuk menghadapi binatang setan tingkat rendah. Sampai pohon naga surgawi tiba, aku harus menunggu beberapa jam. Lebih baik aku memanfaatkan waktu dengan baik. Aku akan pergi ke Institut Seni Bela Diri Mekanik dan berlatih beberapa formasi melawan binatang buas. Semoga tidak ada kecelakaan sedikit pun. Jadi kami memotong adegan ke Prota yang sedang menyiapkan beberapa mantra kuat yang dia pelajari di masa depan. Karena dia masih lemah, dia hanya bisa melakukan beberapa mantra perlambatan. Dia melihat seseorang yang banyak berbicara. Dia menyadari bahwa dia adalah orang yang kita pikirkan sebagai protagonis dan gadis itu sebelumnya. Protagonis mengabaikan mereka dan melihat patung. Dia berkata, "Semangat Jenderal Bintang Zuochi. Di kehidupan saya sebelumnya, pada hari-hari itu, saya berlari ke arahmu seperti anjing kecil yang tersesat memohon kekuatanmu namun tidak pernah mendapatkan jawaban." Tetapi dia menyatakan bahwa sekarang semuanya akan berbeda. Dia meminta sistemnya untuk menganalisis patung itu. Sistem mengatakan bahwa itu adalah Jenderal Bintang tanpa pemilik dan bertanya apakah protagonis ingin memaksa kontrak. Berkat kontrak ada gerakan. Itu adalah gerakan sebelumnya. Sistem memberi peringatan bahwa Prota tidak dapat menyalin jiwa jenderal dari jiwa Bintang Zuochi sebelum menempatkannya di ruang sistem. Dia memutuskan untuk menunggu serangan yang akan datang untuk memanfaatkan kekacauan. Protagonis kemudian menerima pesan. Kami memotong adegan ke Prota pergi melihat apakah barang-barangnya sudah tiba. Protagonis melihat seseorang dan meminta sistem untuk menganalisis. Dia menyadari bahwa kekuatan jiwanya terkonsentrasi di dantian di tengah dada. Ini adalah gaya khusus dari utara. Maka sang protagonis menyatakan bahwa dia berasal dari kerajaan Meilun. Kerajaan Meilun, Lim, negara tetangga di perbatasan utara kerajaan Tiandu. Salah satu dari 3 negara yang mewarisi budaya ortodoks dari benua timur. Dalam kenangan hidupku yang lalu, sekitar 3 tahun kemudian, kerajaan militeris Miron adalah yang pertama mengganggu keseimbangan kekuatan. Perang agresi diluncurkan terhadap kekaisaran Tiandu. Bangsa-bangsa manusia terjebak dalam pertempuran satu demi satu. Hal ini akhirnya berujung pada kehancuran benua timur. Mengapa orang-orang dari Miron muncul di sini pada saat ini? Mungkin, ada sesuatu yang lebih besar di balik ini yang tidak saya ketahui. Protagonis kemudian berbicara dengan seorang wanita. Dia berkata, "Selamat datang. Silakan masuk dan lihat-lihat. Sekarang Aflicao do Urada dan cairan quenching tubuh sedang diskon khusus. Pil bintang baru-baru ini telah diracik secara pribadi oleh alkimia kedua terbaik dari negara bagian selatan kita." Prota mengatakan bahwa dia hanya ingin barang yang dia minta 3 hari yang lalu. Tenten meminta Prota masuk ke ruang VIP. Di ruang VIP, seorang pelayan berkata, "Tuan Song, pesanan yang Anda buat di toko kami 3 hari yang lalu telah tiba. Harganya aslinya 130.000 koin tendoli. Tetapi karena permintaan pengiriman ekspres Anda, tambahan 20% akan ditambahkan ke tagihan Anda." Protagonis memasukkan tangan ke saku sambil mengatakan bahwa dia tidak punya uang sekarang. Wanita itu langsung mengatakan bahwa dia tidak bisa membeli tanpa uang. Dia menunjukkan beberapa tanaman obat yang ingin dijualnya untuk mendapatkan uang. Gadis itu mengatakan bahwa mereka tidak membeli barang di sana. Tapi dia terlalu terkejut dengan apa yang dilihatnya. Tanpa malu-malu dia mulai berbicara. "Ini adalah pil obat tingkat ketiga, pil kelanjutan jiwa, dan ini adalah Juxingdan. Dan lebih dari yang kami miliki di sini dibuat oleh alkemis matriks kami. Kualitasnya juga sangat tinggi. Ini adalah pil pembekuan jiwa tingkat keempat. Ini sangat langka. Apa ini? Bahkan saya tidak bisa mengenali. Maaf, Tuan. Tapi bisakah saya membawa ini kepada bos saya untuk dievaluasi?" Dia bertanya apakah bisa dibawa ke bosnya. Prota mengatakan bahwa dia bisa membawanya. Tetapi dia sudah ingin pesanannya dan ruang alkimianya. Dia mengatakan bahwa dia memiliki ruang alkimia, tetapi tidak ada alkemis yang tersedia. Prota memintanya untuk rileks sambil dia akan menyelesaikan masalahnya. Dia meminta dia untuk mengikutinya. Mereka tiba di ruang alkimia. Dia melihat tungku tua, tapi terlihat rusak. Untungnya, dengan pengalamannya di masa depan, protagonis tahu cara melakukan alkimi dengan tangan tanpa perapian. Dia membuat lingkaran ajaib yang menyeramkan dan menyuruh untuk menyalakannya. Protagonis mengumpulkan sejumlah bahan sambil berkonsentrasi. Barang-barang diletakkan di tempat-tempat tertentu. Sementara itu, gadis itu menunjukkan kepada bosnya barang-barang yang ditinggalkan oleh pelanggan agar dia bisa membeli bahan-bahan. Dia bingung karena itu adalah pil pembakar darah. Orang tua bertanya apakah protagonis benar-benar ingin menjual itu. Dia mengatakannya. Dia menjelaskan bahwa protagonis berada di ruang alkimia. Dia lupa memberitahu protagonis bahwa tungku sedang dalam perbaikan. Tapi dia pikir dia hanya ingin ruangan untuk bicara dengan teman-temannya di ponsel atau sesuatu seperti itu. Sementara itu protagonis menyelesaikan. Dia membuat pil tingkat 6 untuk pembaharuan jiwa. Dia menelan. Sekarang dia mulai memulihkan urat jiwa untuk bertahan lebih dari 3 menit. Mereka menunggu di luar. Mereka menunggu hampir 1 jam dan sang protagonis belum keluar. Bos bertanya apakah dia masih di sana. Dia menjawab ya, karena dia belum keluar dari gedung. Protagonis keluar dan saya melihat keduanya di pintu. A1010 memperkenalkan bosnya. Pria tersebut mengatakan namanya Hong Feng. Sambil menyapa, dia berpikir, melihat pakaian pemuda ini, dia tampaknya mengenakan seragam Akademi Peralatan Militer. Tiba-tiba, dia bisa saja memiliki banyak pil berharga. Mungkin dia adalah pemuda dari keluarga tertentu,
atau memiliki alkemis besar di belakangnya? Protagonis menunjukkan rasa hormat dan bertanya apakah dia puas dengan pil-pil tersebut. Feng mengatakan dia sangat puas. Feng mengatakan bahwa pil itu adalah kelas kelima. Protagonis memuji pandangan tajam Feng. Ketika Feng bertanya mengapa protagonis akan menjual barang-barangnya, dia mengatakan bahwa dia membutuhkan uang. Jadi Feng berkata, pil darah bergelora ini dapat segera memberi makan tuan jiwa bintang di bawah tahap dunia dengan domain kecil. Dan jika dibawa hingga akhir domain, pil ini bahkan memiliki efek untuk maju ke rintangan domain besar seketika. Jika Anda membawa pil ini ke rumah lelang, Anda pasti bisa menjualnya dengan harga yang lebih menguntungkan. Tuan Song, apakah Anda tidak mempertimbangkannya? Protagonis mengatakan bahwa dia membutuhkan uang dengan cepat, dia hanya ingin tahu harganya. Feng yang tua mulai mengatakan bahwa 500 juta adalah nilai yang bagus. Sebenarnya dia mulai dengan 300.000. Tetapi mengatakan bahwa dia ingin menjaga hubungan yang baik dengan dia. Protagonis sudah tahu bahwa orang tua sedang memainkan permainan untuk menangkap para pemuda. Dia pura-pura berpikir apakah 500 juta adalah nilai yang bagus. Orang tua itu mengatakan bahwa dia bisa mendapatkan lebih dari 500 juta. Tetapi di sana dia tidak memiliki uang sebanyak itu. Maksimal hanya bisa memberikan beberapa herba tambahan. Protagonis mengatakan bahwa dia tidak ingin mengambil keuntungan. Dia mengambil 2 pil lagi dan bertanya apakah Feng tidak ingin membeli semuanya dengan 1 juta. Dia menyadari bahwa tokoh utama harus sangat kaya. Dari namanya dia menyimpulkan bahwa tokoh utama adalah anak dari keluarga Song. Dengan itu mereka memakan umpan prota. Umpan ini seharusnya cukup untuk menangkap ikan terbesar di belakangmu. Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang sedang kamu cari. Kenangan dari kehidupan sebelumnya. Kamar Dagang Hong adalah salah satu dari 3 kamar dagang terbesar di benua timur dan mengendalikan 70% produk obat-obatan dan bisnis penyulingan di Tiandu. Keluarga Hong di belakang mereka telah mengumpulkan beberapa generasi asal-usul dunia politik dan bisnis. Kekayaan negara tidak hanya tak tertandingi, tetapi juga merupakan jaringan kontak dan saluran sumber daya yang menakutkan. Dalam hidup ini, untuk melawan munculnya gelombang monster di masa depan, saya tidak hanya harus meningkatkan kekuatan tempur saya dengan cepat, tetapi juga harus menciptakan kekuatan saya sendiri. Uang, hubungan, dan sumber daya sangat penting. Kamar Dagang Hong saya akan memanfaatkan ikan besar mereka dengan baik. Feng mengatakan bahwa mereka harus berbicara di tempat yang lebih sesuai. Prota menerima pembayaran untuk barang setelah negosiasi. Hong menunjukkan sebuah item kepada protagonis. Saudara Song, saya yakin Anda tahu bahwa apotek kita adalah milik Kamar Dagang Hong. Inilah talisman Jade anggota Platinum Kamar Dagang Hong. Dengan kartu ini, Anda dapat menikmati keistimewaan dan diskon anggota Platinum di salah satu toko kami. Mohon terimalah ini sebagai simbol penghargaan saya. Setelah itu mereka berpisah. Pertanyaan yang mengganggu di mana Hong bertemu dengan protagonis sehingga begitu baik padanya. Tua Hong tua menjelaskan, baru saja dia menyebut rumah tumbuh Jiuan, dan nama keluarganya adalah Song. Nama keluarga salah satu dari 8 jenderal di ibu kota surgawi adalah Song. Jika tebakanku benar, aku takut dia adalah salah satu dari para pemuda-muda keluarga Song di selatan negara. 8 jenderal Tiandu, ruang kuat suci, itulah puncak kekuatan perang negara Tiandu. Namun bahkan segelintir kekuatan tingkat suci tidak seberharga Mahaguru dan tingkat 5 di balik Tuan Song itu. Gadis bertanya, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah memiliki ide yang jelas tentang apa yang Anda lakukan. Tidak banyak master pencari tingkat 5 di seluruh benua timur, bukan? Tetapi pil tingkat 5 masih bisa terlihat kadang-kadang diperoleh dari artefak atau makam kuno. Dengan ini, Feng Tua menjawab, baru saja saya memeriksa pil darah panas, kualitasnya sangat baik, kekuatan jiwa sepenuhnya. Ini pasti adalah pil murni yang baru dibuat. Segera beritahu penjaga, dan katakan padanya bahwa kami memiliki petunjuk tentang master dan tingkat 5 yang dia cari. Kami memotong ke adegan protagonis berjalan di jalan, seorang gadis berambut merah lewat di sampingnya. Dia sadar dan bingung. Kenangan tentang seorang wanita membuatnya terpaku. Dia memegang lengannya sambil berkata, payung. Dia bingung dan ketakutan. Protagonis berkata, benar-benar kamu. Sistem mulai menganalisis, dan mengatakan bahwa jiwa bintang akan mulai menyalin. Payung? Pembunuh dari organisasi misterius, Tai Yuan. Jiwa bintang yang akan menjadi tuan rumah Lubu. Dalam kehidupan terakhirku, aku dan dia hanya bertemu 3 tahun kemudian. Pada saat itu, dia sudah menjadi semi-santo, kekuatan tingkat. Dia mengikuti keyakinan, Tai Yuan, cinta paruh waktu, tanpa serangan. Dengan kekuatan pertempuran 1000 ksatria, dia mampu campur tangan di medan perang berbagai negara, memaksa intervensi di medan tersebut untuk menghentikan penghancuran diri di antara manusia. Dalam kehidupan sebelumnya, aku juga berada di medan perang ketika bertemu dengannya. Putus asa dan tanpa harapan. Setelah hidup dan mati bersama berkali-kali. Protagonis memanggilnya, Payung. Dia bertanya apakah itu adalah namanya. Jadi di tempat tidur dia menjelaskan, suatu kali Nabi besar Tailin meramalkan trigram.
badai akan datang. Maka saya dinamai Payung, nama ini berarti saya ditakdirkan untuk melindungi orang-orang di bawah saya dari angin dan hujan. Dia senang mengetahui nama aslinya. Dia tersenyum sambil menatapnya. Mereka mencium, dan kita kembali ke hari ini ketika sang protagonis tiba-tiba meraihnya di tengah jalan. Dia menyadari bahwa dia terlihat lebih muda dan gugup daripada sebelumnya. Dia bertanya siapa dia. Dia mengeluarkan pisau sambil bertanya bagaimana dia tahu namanya. Dia menyerangnya. Dia memegang lengannya. Dia meminta dia untuk tenang karena dia baik hati. Dia bertanya bagaimana dia tahu teknik Tai Buci. Sang protagonis mengatakan bahwa dia sedang diikuti. Sebelum dia bisa mengatakan sesuatu, dia menendangnya di selangkangan dengan pergelangan kakinya. Pasti sakit, dia tetap di lantai sementara dia berlari. Para OS caras corem, tapi protagonis membuat mereka terjatuh dengan cara licik. Tentu saja hanya satu yang jatuh. Sepertinya kecelakaan. Orang itu mengeluh dan bertanya apakah protagonis tidak punya mata. Prota kemudian berkata, "Hei, kalian memukul saya dan ingin pergi, kalian harus membayar." Pria itu mengatakan bahwa mereka harus menjadi rekan kejahatan. Namun salah satu yang terlihat seperti pemimpin mendekat perlahan. Pria itu mengatakan bahwa mereka berasal dari penyelidikan rahasia dan sekarang mencurigai bahwa protagonis bersama wanita berambut merah. Dia menyuruh protagonis pergi bersama mereka. Tapi protagonis tahu bahwa itu adalah kebohongan. Maka dia berbohong dengan mengatakan bahwa dia juga. Dia mulai menyebutkan beberapa nama. Mereka menyadari bahwa itu adalah kode internal mereka. Mereka meminta maaf atas ketidakramahan. Dia berbohong tentang kode dan bertanya tentang kode mereka. Pria memberi isyarat kepada orang lain untuk pergi sementara dia tinggal. Kedua orang itu pergi sambil pria berkata, "Oh, kami adalah agen di bawah markas besar Tianou, divisi investigasi rahasia, dan kami sedang dalam misi. Sekarang setelah kami melihat Anda berhubungan dengan target misi kami, bisakah Anda menjelaskan apa yang sedang terjadi?" Prota berkata, "Kamu sedang berbicara tentang pembunuh Thailand yang disebutkan polisi, bukan? Kami telah memantau target ini untuk waktu yang cukup lama. Jika kalian tidak mengganggu saya sudah menangkapnya." Pria itu kemudian berpikir, "Aku tidak bisa percaya bahwa kau tahu bahwa dia adalah pembunuh Thailand. Sepertinya anak itu benar-benar anggota divisi investigasi rahasia negara selatan. Sial, informasi yang kami terima tidak menyebutkan bahwa wanita ini masih diawasi oleh Departemen Investigasi Negara Selatan. Tujuan utama perusahaan adalah mencegah segala komplikasi. Kita harus menghilangkan anak itu juga." Pria itu mengatakan kepada protagonis untuk berbicara tentang misi di tempat yang lebih terpencil. Namun protagonis mengatakan bahwa dia akan memanggil atasan. Tetapi pria itu menanggapi dengan mengatakan bahwa mereka bisa terbongkar jika memanggil atasan. Dengan kata lain, pria itu ingin membunuh protagonis untuk menghindari masalah dengan cara apapun. Tentu saja protagonis menyadari. Maka mereka berlari seolah-olah mereka berasal dari kelompok yang sama untuk mengejar gadis berambut merah. Jadi sang protagonis mengatakan bahwa dia tahu bahwa dia bukan dari divisi rahasia karena tempat dia menyimpan dantian berada di tengah dada. Dalam kehidupan terakhir, protagonis tidak menyadari gerakan mata-mata seperti sekarang. Jadi akhirnya sang protagonis menggunakan otaknya dan berpikir, "Tunggu, di kehidupan sebelumnya, negara selatan dan akademi dihancurkan oleh gelombang binatang buas, dan jiwa J dari bintang jiwa Jenderal Zuochi juga menghilang. Hal pertama yang harus saya lakukan adalah memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang sedang kita lakukan." Maka dia memutuskan untuk membeli sesuatu yang disukai oleh Umbrella makan. Dia tiba-tiba membeli beberapa permen. Protagonis memutuskan bahwa ia harus makan makanan enak selagi bisa. Tiba-tiba, pria itu mengatakan namanya Jiaming dan dia bertanya nama protagonis. Protagonis mengatakan bahwa namanya Cheng Yi. Cheng Yi mulai bersin dari jauh. Kami memotong adegan di mana gadis berambut merah melarikan diri dari para pria. Dia sudah menyadari bahwa dia sedang diikuti. Dia mempercepat, pergi ke tanah dengan energi yang meliputi sekelilingnya. Dia melihat seseorang di depannya. Pria berkata, "Oh, lihatlah, aku telah menunggumu begitu lama." Para pria, buatlah formasi. Dia memanggil beberapa belati. Beberapa orang muncul dari hutan. Beberapa mesin juga muncul. Sial, tambang ini dikelilingi. Bodoh. Pria yang bernama Kapten Black mengamati informasi di sebuah tablet. Dengan tatapan jahatnya dia berkata, "Pembunuh emas Taiyuan, juga dikenal sebagai Delisa Rambut Merah Kematian, nama aslinya tidak diketahui. Setengah langkah Pantera dan Master Bintang Jiwa. Jiwa Bintang Umum Lubu, tuan rumah, aku tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menjadi seorang gadis cantik." Figura menjijikan mulai berkata, Hei, jangan melihat, kami memiliki formasi besar sekarang. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Jadilah gadis baik dan menyerah. Aku pikir kamu terlalu cantik untuk hanya menjadi seorang perempuan kecil. Bagaimana menurutmu, membiarkan saudara-saudara menikmati?" Tapi kemudian figuran terkena. Si bungsu bertanya apakah dia menyukainya. Mereka berlari untuk menangkapnya. Prota dan si cowok datang. Mereka masuk ke dalam barikade. Protagonis sedang santai makan permen dan mengamati. Dia melihat bahwa ini adalah penghalang level 5, dan menutupi seluruh ruang di sekitarnya. Prota mengamati mesin tempur dan berpikir,
Jenis abu-abu dari Wenyuan, itu adalah mesin standar penjaga kota. Sepertinya orang-orang ini memiliki jiwa bintang umum dan amulet spiritual dari saluran abu-abu di wilayah Tiandu. Mereka sampai ke Kapten Hitam. Perkelahian sedang terjadi. Payung melihat protagonis. Dia melambai padanya.